Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dengan acara diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan ke-11. Acara pertama moderator yang sedang berlangsung. Acara kedua sepatah kata yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yakni Ibu Upi Hudiah Murni. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Ucap selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama saya hormati yaitu Bapak Ibu Guru yang hadir dalam ruangan ini. Kemudian pada acara hari ini adalah aksi nyata atau diseminasi dari teman kita Bapak Alvendra dan Ibu Octavia akan menyampaikan beberapa ilmu-ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan CGP baru berjalan sebulan, dan kita akan mendengarkan bersama kira-kira apa yang akan disampaikannya, dan ini dapat menjadi gambaran bagi kita semua, dan insya Allah kedepannya nanti pada angkatan 12 dan angkatan berikutnya Ibu harapkan teman-teman yang lain bisa juga mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Insya Allah ini menjadi gambaran, kemudian menjadi motivasi, serta menjadikan ini semangat bagi kita untuk mengikuti juga jejak kawan-kawan kita, dan kita jadikan ini sebagai budaya pembaharuan atau budaya positif di sekolah kita. Kemudian kita harapkan kegiatan ini apa yang disajikan oleh teman-teman kita dapat kita ikuti bersama dari awal sampai akhir, dan kegiatan ini hendaknya dapat kita bawa manfaatnya. Demikian saja Ibu, cukup sampai di sini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata ucapan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Octavia SIK MPD. Kepada Ibu Octavia SIK MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Islam dan guru kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hamdalah kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil, serta Bapak Ibu semua yang berkenan hadir untuk berbagi ilmu tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, insya Allah. Kalau bersama-sama kita satu suara menggerakkannya akan bisa diterapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu semuanya, hadirkan tiga juga, yaitu kebutuhan dasar manusia, habis itu posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mungkin tadi sudah diawali oleh teman saya. Yang intinya di sini adalah kita akan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, semua elemen di sekolah ini harus satu suara kalau memang kita pengen menerapkan budaya positif ini. Namun jika hanya saya dan Pak Al saja atau dengan Ibu Kepala saja, yang lainnya tidak menerapkan, itu juga tidak akan bisa diterapkan. Nah, untuk saat ini mungkin kita
ilmu dan satu tujuan ke depannya. Baik Bapak Ibu, boleh kita tersenyum dulu sebentar. Nanti seharian menghadapi anak kita senyum dulu sebentar. Tarik bibirnya ke samping. Oke, senyum terbaik ya. Oke. Kalaupun terkadang anak-anak kita di luar kenyataan yang kita harapkan, tapi tetap juga kita tersenyum. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari sini yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu maksudnya pembelajaran merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Seperti tadi Pak Ali menyampaikan tadi, semuanya disiplin positif ini adalah mengarahnya ke penerapan profil pelajar Pancasila. Itu nanti akan kita harapkan. Di sini ada beriman bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu yang kita harapkan dari siswa kita. Caranya bagaimana? Itu merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, yang jelas dunia anak-anak sekarang ini tidak sama dengan dunia kita dulu. Ada pula kirain generasi Z itu terakhir, ternyata ada lagi timbul generasi baru. Generasi Z itu alpha bulan kan. Itu yang akan kita hadapi. Atau kita masih akan tentang tahap lagi dunianya. Jadi untuk tahap sekarang ini, ketika kita menerapkan pada anak-anak kita kurang, bukan tidak pantas tapi kurang relevan lagi gitu. Karena penerapan hukuman itu hanya akan membuat bekas pada anak kita. Baik, kita alih paradigma kita yang seperti itu ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ilusi kontrolnya adalah guru dapat mengontrol murid, tapi kenyataannya bagaimana? Murid mempunyai hak memilih. Kadang kita akan bingung sendiri di kelas, kenapa anak ini tidak bisa diatur. Ternyata memang kenyataannya seperti itu. Murid itu mempunyai hak untuk memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid kita. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap diri anak didik ya. Jangankan anak kita di sekolah, anak kita di rumah saja tidak bisa kita mengontrol. Itu ya Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, ilusinya adalah semua bujukan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita rubah kenyataannya. Bujukan itu adalah salah satu bentuk kontrol yang kita lakukan. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita, tergantung dari kita bujuk. Nah, yang berikut, ilusi kontrolnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah, bisa menguatkan orang tersebut. Selama ini kan kita beranggapan begitu. Kata kita mengkritik itu akan merubah dia dengan cara yang lebih baik. Ternyata kenyataannya menyalahkan murid bahkan, dan membuat kritik itu tidak menguatkan tapi melemahkannya. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Nah, selanjutnya ilusi kontrol itu adalah orang dewasa punya hak untuk memaksa. Tapi kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Tadi disampaikan oleh Pak Al tadi bahwasanya tergantung dari dia sendiri. Sekuat apapun kita merayu membujuk dia, kalau dari dirinya tidak ada, itu tidak akan terjadi juga Bapak Ibu. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Itu baru kita memaksa, belum marahi, apalagi kita memarahi murid kita di kelas. Memaksa kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru.
bisa lihat merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi Pak Ibu, contohnya ketika kita menjelaskan satu hal saja di kelas, misalnya anak kita ada 28 orang di kelas, itu ketika kita cek lagi, yang kedua ilusinya adalah semua bujukan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita rubah kenyataannya, bujukan itu adalah salah satu bentuk kontrol yang kita lakukan. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita, tergantung dari kita bujuk. Nah, yang berikut ilusi kontrolnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah, bisa menguatkan orang tersebut. Selama ini kan kita beranggapan begitu. Kata kita mengkritik itu akan merubah dia dengan cara yang lebih baik. Ternyata kenyataannya menyalahkan murid bahkan, dan membuat kritik itu tidak menguatkan tapi melemahkannya. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Nah, selanjutnya ilusi kontrol itu adalah orang dewasa punya hak untuk memaksa. Tapi kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Tadi disampaikan oleh Pak Al tadi bahwasanya tergantung dari dia sendiri. Sekuat apapun kita merayu bujuk dia, kalau dari dirinya tidak ada, itu tidak akan terjadi juga, Bapak Ibu. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu, Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh di kelas, kita menjelaskan satu penjelasan yang kita jelaskan kepada anak, kita cek lagi, itu misalnya ada anak kita 27, belum tentu semuanya itu berpandangan yang sama tentang apa yang kita rasakan. Bisa jadi pandangan mereka juga 27 pula cara mereka menyampaikan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Nah, berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini yang selama ini selalu kita lakukan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya, semua orang berperilaku itu memiliki tujuan. Mungkin itu yang lupa kita menyadari selama ini. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, berikut stimulus responnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tadi yang saya sampaikan, ketika kita mengontrol anak didik kita tidak akan bisa, kecuali kita menggunakan dengan metode yang tadi yang disampaikan, dan itu pun timbul dari diri kita, dari diri anak didik kita sendiri. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kita rubah ke kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia, silakan Bapak Ibu kepalkan tangannya masing-masing. Sekuat-kuatnya kepalkan tangannya, keduanya. Nah, oke. Setelah dikepalkan, silakan satu orang merayu teman yang sampingnya itu.
tidak mengapa silakan dirayu. Coba rayu. Bagaimana cara Bapak Ibu merayu dia supaya dia mau melepaskan kepatangannya? Lakukan dengan apa? Coba. Yang mengepal berusaha untuk semakin kencang mengepalkan tangannya. Yang melepas tangannya itu berusaha untuk bagaimana cara orang yang mengepalkan tangan supaya mau dia melepaskan. Coba. Bagaimana Pak Ibu? Tidak bisa. Atau ada tadi yang bisa melepaskan tangan temannya? Ada tadi yang bisa? Ada yang bisa? Nggak ada? Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Ada yang mau bantu saya untuk menjelaskan ke depan? Atau ada yang mau praktekkan ke depan, satu orang mengepal, satu orang meraih dengan apapun ya, supaya teman di depan mau melepaskan? Ada yang mau menampilkan ke depan? Kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Itu yang mau saya apakan ke depan dan yang bisa. Bagaimana caranya nih dia mau melepaskan kepala tangannya? Semakin Bapak paksa semakin dia tidak mau. Misalnya dia tidak mau dipaksa, makanya harus dirayu. Bagaimana cara merayu? Bagaimana caranya? Bilang dia Coba. cantik, suara laki-laki, bilang dia ganteng, laki-laki. Kemarin kami sudah mempraktekkan juga hal yang seperti itu. Ada yang bisa. Ternyata dia dengan mudahnya mau melepaskan. Nah gitu. Ada Bapak Ibu yang mau? Kalau nggak ada yang mau, bisa kita simpulkan di sini bahwasanya posisi kontrol diri kita, diri anak itu tergantung dari anak itu sendiri. Bagaimana cara kita bisa mengontrol dia? Tergantung dari pendekatan kita, tapi kita tidak dengan cara memaksa. Bisa jadi dengan teori kebutuhan nanti yang akan saya jelaskan, bisa membuka kepala tangan itu. Nah, sini saya jelaskan bahwasanya teori kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya kebutuhan bertahan hidup, kita dan murid kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Semuanya manusia butuh yang 5 ini. Nah, kenapa kita ketika anak kita bermasalah di kelas atau di sekolah, kita tidak melihat dari kebutuhan mereka ini, apakah ini kan masalahnya, kenapa dia seperti itu? Kenapa kita nggak pelajari dari sini? Dia butuh ini ternyata. Mungkin ada dari bagian kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, makanya dia bermasalah di sekolah. Bisa jadi di rumah dia tidak makan sebelum berangkat ke sekolah, biasanya makan. Ternyata hari itu dia tidak makan ke sekolah. Tentu ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi, makanya dia bermasalah di kelas. Bisa jadi dia minta atau dia belum masuk mau diajarkan, masalah kan Bapak Ibu. Nah, mungkin, untuk mungkin kedepannya kita mungkin bersama-sama nanti ketika anak kita terjadi permasalahan yang biasanya tidak biasa dia lakukan, bisa jadi ada di antara kebutuhan dasar anak kita ini yang tidak terpenuhi. Nah, itu dia kebutuhan dasar. Nah, berikutnya kita akan belajar di sini adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kita di sini Bapak Ibu. Semuanya pernah kita lakukan. Kita sebagai guru pernah melakukan semua ini. Mungkin kita pernah menghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau,
sebagai manajer bagi murid kita. Itu ya Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa 5 posisi kontrol ini selama ini salah kita lakukan, saya tidak mengatakan itu salah. Mungkin sewaktu-waktu kita pernah melakukan menghukum siswa kita karena tidak sanggup lagi mungkin nantinya kita dengan menghukumnya mungkin bisa dia mengurangi kesalahannya, atau membuat merasa bersalah, atau kita anggap siswa itu sebagai teman biar dia cerita kan. Kalau seperti itu ternyata Bapak Ibu bukan tidak tepat ya, tapi kurang pas Bapak Ibu. Nah, pada pendidikan guru penggerak ini, posisi kontrol ini yang dianjurkan adalah guru itu sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, guru itu sebagai mencari solusi bersama siswanya. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu, sebenarnya videonya ini ada versi lengkapnya, namun karena keterbatasan waktu saya hanya akan melihatkan mungkin kebanyakan dikat-kat dulu. Pause dulu.
perilaku murid menurutnya sebuah salah yang diikuti oleh lain dosen. Bahwa seluruh ada di level 1 perilaku yang dulu dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan bapak guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya, lalu kita merefleksikan kembali
motivasi eksternal, namun posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Namun, apakah sudah benar-benar tercapai proses restitusi seperti apa yang kita pelajari sebelumnya? Ibu dan bapak guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang ibu dan bapak berikan terhadap perilaku di kelas. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru. Selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Apakah sampai di tahap ini, ibu dan bapak guru sudah lebih mengenal diri sendiri dan posisi kontrol yang sering dilakukan di kelas? Kali ini kita akan mengeksplorasi posisi kontrol guru settingkan di atas posisi kontrol sebagai teman, yaitu sebagai pemanfaat. Apa yang dibahas? Mari kita simak kisah berikut. Bagus sih Pak, kamu bergaris rapi, bukunya bersih, bagus mendapat bintang bintang. Kenzi, bagaimana aturan mengenai kebersihan guru? Lalu bagaimana dengan tubuh Kenzi? Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja itu. Apakah ibu dan bapak guru juga menerapkan sistem membayar seperti kelasnya ibu bilang? Jika ya, artinya ibu dan bapak guru menempatkan diri di kelas sebagai pemantau. Mari kita lihat situasi tadi dari sudut pandang murid. Menurut ibu dan bapak guru, bagaimana perasaan anak-anak ibu dia? Bagi yang baris tertib dan menjaga kebersihan dirinya, seperti Syifa, bisa saja merasa bangga dan senang karena jumlah bintang yang bertambah. Walaupun Kenzi melakukan kesalahan, ibu dia juga tidak membuat Kenzi merasa takut. Namun, Kenzi tetap dibuat tidak nyaman dengan pengakuan bintang yang sudah dikumpulkan. Sekarang kita lihat kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Kali ini kita melihat respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai pemantau. Mia, apa konsekuensi yang harus disepakati jika tidak mengerjakan tugas? Menyelesaikannya sampai tuntas ketika dia pulang sekolah. Baik, kalau begitu Mia silakan tetap berada di kelas daring dan selesaikan tugasnya. Baik, Bu. Respon Ibu Linda tidak menyakiti murid, tidak juga memberikan rasa akrab dan nyaman kepada. Ibu Linda tidak menunjukkan emosi berlebihan, seperti posisi kontrol pemukul atau pembuat rasa bersalah. Sehingga dia tidak akan merasa takut ataupun menyalahkan dirinya. Namun, dia tetap merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi yang dia perlu jalani. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol muridnya, seperti ikutan yang menurunkan perlakuan muridnya menjadi jumlah bintang. Posisi pemantau mengarahkan muridnya berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dengan itu, seorang pemantau dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Gestur serta ekspresi yang diperlihatkan pun data dan cenderung normal. Memantau atau memonitor berarti mengawasi. Pada saat ibu dan bapak guru memposisikan menjadi pemantau, artinya guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Saat murid menjalankan konsekuensinya, guru tetap harus memonitor karena murid tidak bisa ditinggal
Bulan Rabu, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kita sudah sampai di materi terakhir dalam modul ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk dimulai memiliki sikap disiplin yang positif. Lalu, seperti apa posisi kontrol manajer? Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk melakukan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat bagaimana bisa di materi sebelumnya dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Semula dengan kisah yang melempar kertas kepada temannya sehingga benar-benar banyak pakai berperan sebagai guru ketika menghadapi perilaku adik. Sekarang mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian minta maaf kepada teman dan bapak. Lalu saya juga akan berhenti menunggu teman sampai pelajaran, Pak. apakah teman-teman selesai untuk bisa menjaga kesehatan dan menjaga kepentingan baru? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau tidak ada pelajaran. Kalau bapak mengadakan pertemuan lagi seperti semester kemarin, bagaimana, Pak? Seru sekali waktu itu. Menurut guru dan bapak guru, apa perbedaan yang terasa pada perilaku adik ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer? Apakah guru dan bapak guru pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus pertanyaan seperti yang dilakukan Pak Tejo? Jika iya, selamat. Ibu dan bapak guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Guru dengan posisi kontrol manajer akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Caranya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Guru tidak melakukan waktu. Posisi manajer akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap yang lurus karena ia menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Murid akan dituntut untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tekanan bukan pada konsekuensinya, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Adik tidak mendapatkan hukuman atau sanksi, namun dia berhak untuk menemukan solusi yang bisa memperbaiki kesalahan adik. Pak Tejo membimbing adik untuk melakukan restitusi. Ibu dan bapak guru yang muda masih punya tentang segitiga restitusi yang dipelajari pada modul restitusi. Posisi kontrol manajer akan menggunakan strategi dalam segitiga tersebut untuk membimbing muridnya. Saat Pak Tejo berkata bahwa kamu memiliki alasan ketika melempar kertas, Pak Tejo sedang mengatakan sisi murid dalam segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pak Tejo sedang berusaha memahami kebutuhan dasar apa yang sedang diperlukan. Ketika ada dasar ini, dia akan lebih terbuka dan siap untuk belajar diskusi yang lebih adil. Ada kalanya
proses diskusi berjalan lebih panjang karena murid kita kesulitan menemukan solusi. Pertanyaan yang diberikan juga lebih banyak membimbing ke arah solusi. Ini sangat mungkin menjaga konteks berpadu dan ekspektasi. Mari kita kembali pada kisah Nia dan Ibu Linda. Nia lupa mengerjakan tugasnya. Ibu Linda berperan sebagai merasa bersalah dalam menangani pulang dunia. Mari kita lihat situasinya jika Ibu Linda berperan sebagai pendidik. Setiap orang pasti terhadap kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Jadi Pak Ibu sudah kita semuanya pada posisi kontrol guru ini, mungkin kita selama ini pernah mempraktekkan sebagai penghukum. Kalau sudah disambung lagi mungkin kita akan lakukan hukuman pada murid kita. Mungkin kita juga pernah sebagai pemantau,
sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pengawas, dan sebagai manajer. Nah, di sini pada penerapan disiplin positif ini yang dianjurkan untuk kita terapkan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini pada prakteknya, pada posisi guru sebagai manajer ini, kita bersama dengan murid kita mencari solusi bersama. Apa sih permasalahannya? Bagaimana? Kenapa kejadiannya seperti ini? Dan diajak mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Bagaimana caranya mereka keluar dari kesalahan mereka ini? Itu Bapak Ibu. Nah, terakhir adalah tentang penerapan segitiga restitusi. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini pernah saya lakukan kemarin, baru saya lakukan. Saya praktekkan di kelas dan saya lakukan terhadap anak Bapak Ibu. Tahap pertama dari segitiga restitusi itu adalah kita yang pertama kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi itu artinya kita lakukan pemanggilan terhadap anak. Habis itu tentu kita lihat dulu kondisi anak seperti apa. Nah, nanti sampai dia mau cerita, baru nanti setelah itu kita stabilkan identitas anak itu. Ya, stabilkan identitasnya. Habis itu baru nanti kita tanyakan bagaimana keyakinan kelas kita, apa solusinya, bagaimana bagusnya ke depan supaya kamu tidak melakukan hal ini lagi. Jadi di sini pada segitiga restitusi ini tidak ada yang namanya ketergantungan. Kalau tadi kita lihat kan anak itu melakukan sesuatu itu karena ini, karena itu, karena sebagainya. Nah, di sini pada segitiga restitusi ini adalah anak kita ajak untuk berpikir, mencari solusi bersama. Itu Bapak Ibu. Saya sudah menyediakan slide-nya sebenarnya, tapi waktu masih ada? Bos. Oh, udah ya. Kalau seperti itu ya, tapi ada pertanyaan Pak Ibu? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya simpulkan bahwasanya penerapan budaya positif ini kita melibatkan semua guru. Tidak bisa hanya dari kami yang dengan kepala sekolah saja. Kita harus satu suara untuk menerapkan disiplin positif ini agar berjalan dengan lancar. Nah, ketika satu orang saja yang menerapkan, itu juga tidak akan berjalan. Misalnya saya usaha untuk semampu saya untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ternyata Bapak Ibu guru di kelas masih menerapkan sebagai penghukum, sebagai teman di kelas, kan itu kan apa juga jadinya kurang menampakkan hasil. Jadi itu materi kami hari ini tentang penerapan budaya positif. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya mohon maaf atas penyampaian dari awal sampai selesai. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Oktavia SIPT MPD. Baiklah, hanya itulah acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai protokol, kalau ada kata yang salah ingin dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.